buruan. Udah deh, memang lulus batu sangka. Di kesempatan kali ini, saya akan menampilkan sebuah video konseling individu dengan mata kuliah teknik konseling. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Ya Kak. Silakan duduk senyamannya. Ya Kak. Dan apa kami, Cah? Kak. Sebelumnya sudah mengenal kakak? Belum Kak. Oh belum, ya udah kakak kenalin dulu ya. Nama kakak dan nama bisa biasa panggil Dana. Adanya? Ya Kak, perkenalkan juga nama saya Rindiani Jenia Putri, biasa dipanggil Rindi. Oh Rindi. Rindi tadi dari mana? Dari rumah Kak. Dari rumah. Bagaimana perjalanannya ke sini? Alhamdulillah lancar Kak. Alhamdulillah lancar. Rindi datang ke sini ada kemauan sendiri atau dari orang lain? Rumah sendiri Kak. Kemauan sendiri. Apa tujuan Rindi untuk mengikuti ini? Untuk menyelesaikan masalah yang ada pada sekarang ini Kak. Untuk menyelesaikan sebuah masalah yang hadapi sekarang. Ya, Kak. Sebelumnya Rindi sudah mengetahui apa itu? Sebelumnya Rindi sudah pernah melakukan konseling? Belum Kak. Belum. Nah, apa sebelumnya Rindi sudah pernah berangkat kata konseling? Sudah Kak. Sudah. Apa yang Rindi paham tentang konseling? Konseling itu kayak kita curhat Kak, kayak penyelesaian masalah gitu Kak. Oh, jadi bagus sekali ya. Jadi Rindi memahami apa itu konseling itu sebuah curhat untuk menyelesaikan sebuah masalah. Nah, bagus sekali. Dan sini kakak coba menjelaskan sedikit apa itu konseling. Nah, konseling ini adalah sebuah kegiatan yang dilakukan secara dua orang antara konselor dan konseli, yang mana konselor itu kakak sendiri dan konselingnya Rindi. Nah, dilakukan secara face to face atau secara tatap muka, secara langsung. Konseling ini adalah sebuah kegiatan untuk sebuah kegiatan untuk menyelesaikan dan mencari dan sama-sama mencari solusinya untuk permasalahan dunia yang telah dihadapi sekarang. Nah, kegiatan konseling ini Rindi mengatakan apa yang terjadi dan permasalahan apa yang Rindi sampaikan kepada kakak secara terbuka dan sukarela tanpa ada ditutupi dan tenang saja. Rindi jangan cemas atau khawatir rahasia apa yang Rindi sampaikan itu terbongkar karena kakak akan menjaga rahasianya. Sekarang gimana keadaan Rindi sekarang? Alhamdulillah sehat Kak. Siapa harapan Rindi untuk setelah melakukan konseling ini? Semoga masalah yang saya hadapi Kak terselesaikan, dan saya minta ada solusi dari masalah tersebut Kak. Nah, bagus sekali. Nah, sekarang apa masalah Rindi yang Rindi hadapi sekarang sehingga dapat mengganggu pikiran Rindi? Masalah pertemanan Kak. Masalah pertemanan Rindi. Bagaimana sih pertemanan Rindi ini? Jadi Kak, saya kan berteman dengan teman dekat lama. Ya. Jadi Kak, pertemanan saya agak sedikit renggang sekarang karena kayak ada masalah gitu ya Kak. Tapi saya tidak mengetahui masalah apa yang buat dia tuh kayak ngucilin saya Kak. Jarang ngobrol sama saya Kak, komunikasi kami jarang Kak. Baik. Berarti sebelumnya itu Rindi berteman dengan dia terakhirnya kapan dan ketika apa? Terakhir kami ngomong waktu kami makan bersama Kak. Jadi dia tuh kayak waktu makan bersama tuh udah mulai berubah kan Kak, kayak nggak seakrab dulu, udah jarang ngobrol lagi Kak. Terus sering kayak satu jarang dianggap, diacuhkan Kak. Menurut Rindi, ada nggak kesalahan Rindi terhadap dia sehingga dia berubah dengan Rindi? Udah Kak. Apa? Apa yang membuat kita
kayaknya saya pernah ngomong kasar, kayaknya dia tersinggung kak, karena saya jarang jaga omongan saya kak. Oh, jadi selama ini Rindi terlalu ceplos-ceplos gitu dengan temannya ya, sehingga dia merasa tersinggung. Seingat Rindi, apa sih Rindi sampaikan kepada teman Rindi sehingga teman Rindi itu langsung berubah? Waktu itu kan kak, saya lagi bercerita kan kak, jadi kayak bercanda, terus nggak sengaja tersebut nama bapaknya kak. Ya, Jadi dia kayak kesinggung, langsung berubah, langsung kayak diam-diam aja waktu sehari itu aja masih baik-baik kan kak sama saya kan kak, masih akrab, ya. masih tidur di rumah, masih makan bareng, jadi kan kak, kan kegiatan tuh bareng-bareng gitu lah kan kak. Terus tiba-tiba saya tuh waktu disapa dia kayak biasa aja gitu kan kak, kayak acuh tak acuh ya kan Iya. kak, sering nggak dianggap. Terus kayak ada kelompok, nanti satu kelompok pasti kayak satu kak dianggap kak. Ya. Nah, sebelumnya, jadi pertemanan Rindi sekarang dengan dia itu apakah kurang sapaan atau gimana? Ya sih kak, betulnya kurang sapaan, komunikasi kan tuh udah jarang kak. Terus kayak dia tuh nggak nganggap lagi kak, kayak nggak seakrab dulu kak. Komunikasi jarang biasanya kalau berkomunikasi atau ngobrol sama dia ketika kapan saja? Waktu di sekolah kak sering, kami kan sering main di rumah bareng kan kak, Ya. jadi sering melakukan kegiatan tuh sama-sama kak. Oh gitu. Bagaimana perasaan Rindi setelah kejadian tersebut? Saya merasa galau kak, kayak asing kali kan kak, dan kayak saudara sendiri, terus kayak udah nggak teman lagi kak, jarang ke rumah aja sekarang kak. Nah, dengan kejadian permasalahan Rindi dengan teman Rindi itu terganggu nggak di kehidupan Rindi sehari-hari? Iya kak, soalnya dia tuh kayak kegiatan sosial ini terganggu kak, kayak bawa kepikiran, terus dia kayak ngajak-ngajak teman tuh kak buat masuk gitu kan kak, dan nggak teman yang bilang Ya. kak. Terus orang tuh sering kayak satu kelas tuh ngacuin kak, sering nggak dianggap jadi kak, apalagi pas kerja kelompok tuh orang tuh kan kerja dia aja gitu kan kak, jadi saya terasa diasingkan gitu loh kak. Nah, ketika Rindi waktu kerja kelompok tidak mengajak Rindi, apa yang Rindi lakukan dalam hari itu juga? Kayak mencari perhatian kak, terus mencari jawaban tuh kadang kayak tim jawaban yang saya dapatkan dan memberi pendapat gitu kan kak, tapi orang tuh kayak biasa aja kak, nggak ada kayak ada respon buat yang saya kasih gitu kak, jadi saya kayak cari perhatian terus ternyata orang tuh nggak ada sedikit pun responnya kak. Jadi Rindi ketika Rindi merasa tidak dianggap, Rindi mencari perhatian dengan cara menyampaikan pendapat Rindi dan juga mencari jawaban-jawaban Rindi yang Rindi pahami. Nah, di sini dari teman Rindi juga tidak ada responnya. Nah, apakah Rindi merasa pernah menyatakan apa yang Rindi sampaikan? Sepertinya, kenapa sih kalian nggak mau dengarin aku gitu misalnya? Pernah kak, tapi ini bilang gini kan kak sama mereka, ini ada apa gitu kan, kok semua di kelas ini kayak ngajuin, kayak ngasih Rindi kata mereka kak. Terus orang tuh bilang nggak ada kata mereka. Terus itu tanya sama orang yang awal mula masalahnya kan kak, waktu bilang eh tahu nggak sih kak, kamu tuh udah nyakitin hati aku katanya kak. Terus kita katanya kan kak, ada apa emangnya, apa yang pernah aku bilang ke kamu belum nyakitin hati gitu kan. Terus dia jawab gini kan kak, tuh sadar gak sih kamu tuh nyebut nama bapak aku, kamu ngejek itu aku bercanda tapi itu gak perasaan sama aku kata kak. Jadi terus aku tanya lah kan kak, jadi semua ini kamu yang ngasih gitu kak. Terus dia jawab iyalah kata kak.
itu tuh orang tuh semuanya diam kan kak. Terus Cindy bilang yaudah Rini minta maaf ya gini walaupun pernah salah ngomong kayak gini, Rini minta maaf, itu jangan bercanda, Rini nggak disengaja. Dan teman Rindi juga tidak juga memang tinggi. Orang tuh bilang kak Teman Rindi setelah Rindi minta maaf seperti itu, Rindi telah dimaafkan oleh teman Rindi. belum kak. Apa ya kak, belum kak. Sering kadang ini masih sering diajukan soalnya si yang awal masalah ini nggak terima kak kalau kayak gitu kak ya. Kakak juga pernah seperti itu kak? Oh, kakak pernah juga mengalami seperti Rindi, cuma kakak ketika ada permasalahan, kakak langsung minta maaf. Atau kadang-kadang kakak ketika habis ngumpul-ngumpul sama teman, kakak menjelang bubarnya kakak meminta maaf langsung kepada teman-teman kakak, sehingga kakak tidak berlarut dalam permasalahan kakak dengan teman kakak. Jadi Rindi sekarang memiliki harapan besar untuk bisa berteman lagi seperti temannya seperti dulu lagi ya. Ya kak. Nah, agar temannya Rindi seperti dulu lagi, apa yang harus Rindi lakukan agar Rindi berteman baik lagi dengan teman Rindi? Saya harus minta maaf kak, mengakui kesalahan yang telah saya buat. Terus saya kayak besok tuh harus berubah, nggak ngulangin kesalahan yang kemarin kak. Terus kalau kita berteman tuh harus jaga sikap kan kak, nggak semua tuh lo dilontarkan gitu kan kak. Saya udah mulai belajar dari situ kak. Nah, di sini kakak memiliki teknik kursi kosong. Nah, karena kursi tidak ada sini dan kakak menggunakan sebuah alat, nah, yaitu HP dan Beda kak, alat beda, beda. alat bekerja. Tapi di sini kakak memiliki HP. Nah, Rindi sampaikan apa yang Rindi sampaikan. Minta maaf. Ya udah kuy dong. Deh, enggak. Nah, ibu. Nah, di sini kan kakak memiliki teknik kursi kosong. Karena kursi sini tidak ada, maka kakak gunakan benda yaitu berupa HP. Nah, Rindi anggap HP ini cuma Rindi. Coba Rindi sampaikan apa yang Rindi sampaikan ke teman Rindi tersebut. Nazila, aku minta maaf ya sama kamu. Nazila, aku minta maaf ya sama kesalahan aku yang bikin hati kamu tersinggung. Di sini jangan kamu tuh acuin aku lagi, asalin aku lagi. Aku minta maaf semua kesalahan aku yang pernah aku buat. Aku nggak bakal ngulangin kesalahan itu lagi. Ya, terima kasih Rindi. Dengan Rindi minta maaf seperti itu, kapan misalnya Rindi minta maaf kepada Nazila tersebut? Mungkin seminggu lagi kak, soalnya Nazila tuh lagi nggak ada di sini kak. Seminggu lagi. Nah, alangkah baiknya Rindi secepatnya atau nanti malam kah? Insya Allah nanti malam kak. Nanti malam kan Rindi yang punya tadi kan Nazila itu tidak ada di sini. Rindi ada kan nomor HP-nya? Ada kak. Jadi Rindi bisa kamu hubunginya. Bisa kak. Jadi Rindi bisa malam ini juga menghubunginya. Nah, kakak nanti minta konfirmasi diri Rindi, apakah Rindi benar-benar meminta maaf kepada dia atau tidak. Jadi kakak meminta perkembangannya dari hasil kegiatan kita ini. Nah, setelah Rindi sampaikan yang dikasih Rindi kepada kakak, bagaimana perasaan Rindi sekarang? Udah lumayan lega kak, semua masalah itu udah selesai. Kakak kayak dapat solusi dari perbincangan kita hari ini kak. Jadi ya bentar lagi Rini bakal minta maaf sama dia kak. Kakak
Rindi kan sudah selesai. Di sini menurut kakak belum selesai karena Rindi belum minta maaf belum sempat sekarang ini minta maaf. Nah, karena belum sempat minta maaf, apabila Rindi cepat selesai, Rindi harus minta maaf secepatnya kepada Nazila untuk menghubungi langsung. Nah, dari pembahasan masalah Rindi dari awal sampai akhir ini, ada apa lagi Rindi tanyakan kepada kakak? Apa? Insya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah itu terjawab. Rindi bisa menghubungi kakak. Alhamdulillah, sudah terjawab insya Allah, Kak. Tapi apabila Rindi masih ada hal yang melakukan, bolehkah Rindi menghubungkan Kak? Boleh sekali. Dan apabila Rindi ingin bertanya, kakak akan merespon cepat kepada Rindi. Tapi kakak sangat butuh sekali informasi dari Rindi. Apakah Rindi telah menghubungi Nazila dan apakah Nazila itu sudah memberi maaf kepada Rindi? Terima kasih Kak atas saran yang Kak beri sama saya sekarang ini Kak. Terus sudah kayak tempat curhat gitu kan Kak, masalah yang ada di pikiran saya sekarang Kak. Rasanya sekarang udah mulai lega. Ya udah, kakak minta maaf juga apabila penyampaian kakak yang tidak berkenan atau tidak terletak pada tempatnya. Ya Kak. Ya, terima kasih ya. Terima kasih Kak. Ya, hati jalan ya. Ya Kak. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya.